Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, puji syukur pada malam hari yang indah ini kita masih bisa berkumpul bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun ibadah kita saat ini masih kita lakukan dalam rumah kita masing-masing ataupun dalam kelompok-kelompok kecil. Ibadah keluarga pada malam hari ini dalam rangka persiapan perjamuan kudus Paskah yang akan dilakukan pada tanggal 17 April 2022. Sebelum kita lebih jauh untuk membangun ibadah pada malam hari ini, mari kita minta pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih Tuhan yang kami rasakan hari lepas hari. Terlebih pada malam hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul dengan saudara seiman kami untuk memenuhi undangan Tuhan di dalam ibadah keluarga dalam rangka persiapan perjamuan kudus Paskah. Kiranya Tuhan sendiri yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita awali ibadah kita pada malam hari ini dengan kita memuji Kidung Ria nomor 14, hari ini kita pujikan 2 kali. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ibadah persiapan perjamuan kudus Paskah pada malam hari ini akan dilayani oleh Vikar Saudari Eka Putri Cahyaminanti. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya kudus ya Tuhan, mengucap syukur untuk setiap berkat yang kami rasakan. Terlebih pada malam hari ini, kami akan menerima berkat Tuhan yang berupa sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau layakkan kami pribadi lepas pribadi, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Vikar Saudari Eka Putri Cahyaminanti bisa menjadi berkat untuk kehidupan kami. Terlebih dalam mempersiapkan diri dalam perjamuan kudus esok, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita menyambut firman Tuhan dengan kita menyanyikan nama Tuhan kembali dengan pujian Kidung Jemaat nomor 58. Kita pujikan ayat 1 saja, Maha Kasih yang Ilahi. Kasih yang ilahi, nikmat surga Tuhan.
Bacaan kita pada saat ini diambil dari Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan 50. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. "Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Demikian Bapak Ibu Saudara, bacaan kita pada saat ini. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang senantiasa membaca, terlebih-lebih melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap merasakan penyertaan dari Tuhan. Berbahagia sekali karena akhirnya kita dapat berjumpa kembali meskipun secara virtual, tetapi setidaknya akan mengurangi rasa rindu di antara kita. Ya Bapak Ibu Saudara, kita tadi sudah bersama membaca firman Tuhan. Dan untuk tema renungan pada saat ini adalah perjumpaan yang mendamaikan. Akhir-akhir ini, saya jadi bernostalgia, Bapak Ibu Saudara. Saya mengingat kurang lebih 2 tahun yang lalu ketika saya melakukan praktek stase di GKJW Jemaat Cangkring. Ketika saya melakukan praktek itu, tentunya saya mengalami perjumpaan dengan panjenengan semua yang akhirnya membuat saya kembali diisi ilmunya, diisi pengetahuannya. Saya belajar banyak hal dari panjenengan, baik itu dari segi pelayanan di jemaat dan juga bagaimana berrelasi dengan banyak orang. Saya pun juga mengingat ketika saya sering refreshing gitu ya, dolan dengan teman-teman pemuda. Sangat asik, sangat menyenangkan karena selain belajar tentunya bisa rekreasi. Bapak Ibu Saudara, perjumpaan itu akhirnya pun juga sampai dengan saat ini masih melekat dalam hati dan pikiran saya.
Ketika mengingatnya, saya pun juga merasa damai. Karena menyadari bahwa, oh ternyata banyak orang yang sangat mengasihi dan mendukungku dalam proses belajar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang perjumpaan. Hal itu juga yang dialami oleh seorang perempuan di dalam bacaan kita pada saat ini. Seorang perempuan ini mengalami perjumpaan yang mendamaikan dirinya, yaitu perjumpaan bersama dengan Yesus. Ketika Yesus diundang oleh orang-orang Farisi untuk makan, Tuhan Yesus pun datang. Dan akhirnya juga diceritakan seorang perempuan ini mendatangi Yesus. Bahkan juga seorang perempuan ini membawa buli-buli pualam yang berisi minyak wangi. Seorang perempuan ini mendatangi Yesus, mendekat ke kakinya, bahkan juga membasahi kakinya dengan air mata, menyekanya dengan rambutnya, bahkan juga mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Diceritakan juga bahwa seorang perempuan ini sampai dengan membasahi kaki dengan air mata. Itu berarti bahwa dia menangis pada saat itu. Mungkin ia pun juga menyadari bahwa dirinya ini sangat mencintai dan mengasihi Tuhan begitu dalamnya. Dia terharu sehingga dia juga akhirnya menjumpai Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pada saat yang sama, orang-orang Farisi yang mengetahui kejadian itu menggerutu. Seorang nabi disentuh oleh seorang perempuan yang berdosa. Seorang perempuan ini memang terkenal berdosa pada saat itu. Mungkin juga bisa disebutkan bahwa perempuan ini adalah seorang perempuan panggilan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, meskipun orang-orang Farisi pada saat itu banyak yang menggerutu, mengatakan bahwa mungkin kalau bisa diterjemahkan, masa seorang nabi disentuh oleh seorang perempuan yang berdosa, sangat tidak layak. Mungkin begitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menjawabnya dengan luar biasa. Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa dia tidak menolak seorang perempuan itu. Bahkan juga disebutkan Tuhan Yesus menjawab dengan sebuah perumpamaan pada ayat 41 sampai 43. Di mana sebuah perumpamaan ada dua orang yang berhutang. Yang satu berhutang 500 dinar dan yang satu 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Maka Simon Petrus pada saat itu menjawab bahwa aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Dan menurut Tuhan Yesus betul pendapatnya itu. Dan dia bahkan juga terus melanjutkannya dan menjelaskannya bahwa seorang perempuan yang dianggap berdosa ini datang kepada Tuhan Yesus dengan luar biasa. Sebuah perbuatan yang jarang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu. Mungkin Simon Petrus dan orang-orang Farisi yang lain dianggap oleh Tuhan Yesus tidak melakukan apa-apa. Bahkan ketika Tuhan Yesus datang, mereka tidak membasahi kaki dengan air mata, tidak menyeka dengan rambutnya, tidak mencium, tidak meminyaki, bahkan juga tiada henti-hentinya mencium kakinya. Tetapi seorang perempuan yang dianggap berdosa ini melakukan semua itu. Dan Tuhan Yesus menjawabnya bahwa dosa perempuan ini akhirnya diampuni. Iman seorang perempuan ini telah menyelamatkannya dari dosa-dosanya. Bapak Ibu Saudara, sebuah perjumpaan yang akhirnya mendamaikan seorang perempuan ini dengan dosa-dosanya. Dosa-dosa kelam yang dilakukan. Entah itu seberapa besar, tapi Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosanya. Kalau mungkin bisa diterjemahkan, seorang perempuan itu pun juga
mengalami kesukacitaan, mengalami damai sejahtera dalam hatinya karena sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, melalui firman ini kita diingatkan kembali bahwa meskipun kita manusia ini penuh dengan dosa, tetapi ketika kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus pun juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Mari di Minggu Prapaskah ini, bahkan juga ketika kita sudah memasuki Pekan Suci, kita menghayatinya dengan hati yang tulus. Kita mengingat kembali betapa besar dosa-dosa kita. Mungkin kita sering mencela sesama, menfitnah, berbohong, menghujat Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka mari saat ini kita datang kepada Tuhan, kita memohon pengampunan kepadanya. Percayalah, Tuhan Yesus juga akan mengampuni dosa-dosa kita, bahkan kita juga akan diperdamaikan. Kita akan berdamai dengan dosa-dosa kita. Kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan ini semakin menguatkan kita untuk terus melanjutkan proses kehidupan kita. Selamat menghayati Pekan Suci dan selamat menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk Tuhan. Tuhan Yesus memampukan kita untuk melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sungguh indah firman yang sudah kita baca dan kita dengarkan tadi. Kiranya apa yang kita dengarkan dan kita renungkan tidak berlalu begitu saja, tetapi bisa termeterai dalam setiap hati dan pikiran kita. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, begitu besar berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik baginya. Persembahan kita pada saat ini akan diiringi dengan memuji pujian Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 dan 4, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergembar, janganlah terkepung. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, mari kita minta pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang kami rasakan dalam ibadah keluarga dalam rangka persiapan perjamuan Kudus Paskah. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau Tuhan,
kiranya Tuhan sendiri yang layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah Kristus di dalam ibadah perjamuan kudus yang akan kami lakukan besok Minggu tanggal 17 April 2022. Mengucap syukur juga untuk firman yang kami rasakan malam hari ini. Biarlah firman pada malam hari ini semakin membuat kami bertumbuh di dalam Engkau. Ajar kami Tuhan untuk tidak hanya menjadi pendengar saja, melainkan dapat menjadi pelaku firman-Mu. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami akan menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia tercinta. Biarlah kasih Tuhan selalu melingkupi bangsa kami. Untuk para pemimpin, Engkau tambahkan hikmat kebijaksanaan, agar dalam setiap apa yang menjadi keputusannya, bisa menjadi jalan terbaik untuk memajukan, mensejahterakan rakyat Indonesia. Untuk pertumbuhan perkembangan gereja kami ya Tuhan, hanya kami serahkan di dalam Engkau. Untuk setiap program kegiatan, kiranya Tuhan terlaksana dengan kehendak Tuhan saja. Engkau berkati kekuatan, kesehatan bagi Bapak Pendeta David Prasetyawan dalam setiap pelayanan yang beliau lakukan. Begitu juga keluarganya ya Tuhan, yang selalu mendukung di dalam setiap pelayanannya. Untuk para jemaat GKJW Cangkring Tuhan, kiranya Engkau berkati dalam setiap pekerjaannya, Engkau berikan hati yang mau setia dan taat akan Tuhan. Untuk Bapak Ibu Majelis, kiranya Engkau mampukan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami, saudara kami yang masih dalam bangku pendidikan. Tuhan berkati setiap proses belajarnya sehingga beroleh pengetahuan, prestasi yang cemerlang, bahkan juga iman percaya mereka di dalam Engkau. Kami menyerahkan juga Tuhan saudara-saudara kami yang merindukan pekerjaan, merindukan pasangan hidup. Kiranya Tuhan sendiri yang menyediakan apa yang menjadi kerinduan mereka. Tuhan sediakan yang terbaik dan hanya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Karena kami tahu ya Tuhan, bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi kehidupan kami. Tuhan berkati untuk setiap orang dengan sungguh-sungguh berharap kepada Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Kau berkati sertai kiranya di dalam menjalani kehidupannya selalu beroleh sukacita yang datangnya dari Tuhan saja. Ya Bapa, pada saat ini kami juga mengucap syukur atas setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur melalui persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami, dan biarlah persembahan kami ini dapat menjadi sarana pelayanan di GKJW Cangkring ini. Berkatilah Tuhan setiap orang yang mau bersyukur menurut kehendak-Mu, dan Engkau juga berkati setiap apa yang kami miliki yang berasal daripada-Mu, sehingga melaluinya kami bisa menjadi berkat. Sebentar lagi kami juga akan undur dari ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan sertai kami dalam istirahat kami malam hari ini. Tuhan jagai, Tuhan berkati, sehingga esok kami boleh kembali bangun dengan keadaan sehat dan dapat melanjutkan aktivitas kami. Inilah Tuhan, syukur dan doa kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Mari kita menutup ibadah kita pada malam hari ini dengan kita memuji nama Tuhan kembali dengan pujian Kidung Ria nomor 47, Sungguh Indah Nama Yesus. Sungguh indah nama Yesus di dalam hatiku. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidupku. Glory, 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 haleluya, ku puji namanya. Sungguh indah nama Tuhan Yesus di dalam hatiku. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, mari bersama kita memohon berkat kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, serta kekuatan yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuan Roh Kudus, selalu menyertai kehidupan kita pada saat ini sampai kekal selamanya. Amin. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.